15. Suatu tumbuhan akuatik tawar memiliki dua jenis daun yang berbeda. Daun di atas permukaan air dan daun yang terendam air, atau di bawah ya. Tumbuhan tersebut diduga memiliki variasi tipe fotosintesis yang sesuai dengan jenis daunnya. Gambar di bawah ini merupakan daya perbandingan aktivitas dua enzim fotosintetik dari kedua jenis daun tersebut. Ada yang pakai PEP karboksilase atau Pepsi, dan juga ada yang pakai Rubisco. Oke, tentukan pernyataan ini benar atau salah. Yang pertama kita perlu tahu dulu ya, di sini ada beberapa clue. Yang pertama, sebelumnya kan udah kita bahas beberapa contoh tumbuhan C3, C4, dan juga CAM. Nah, tumbuhan C3 itu umumnya memanfaatkan enzim Rubisco dalam hal ini. Sementara tumbuhan C4 dan juga CAM umumnya memanfaatkan enzim Pepsi. Ini informasi yang perlu diingat dulu ya. C3 biasa pakai Rubisco, C4 dan juga CAM biasa pakai Pepsi atau PEP karboksilase. Yang kedua, dari efisiensi fiksasi CO2-nya, Pepsi itu lebih tinggi dibandingkan Rubisco. Jadi umumnya kalau dia memerlukan kekuatan fiksasi CO2 yang tinggi, dia akan menggunakan enzim Pepsi. Tapi kalau dia tidak terlalu memerlukan efisiensi fiksasi CO2 yang tinggi, berarti dia makainya si Rubisco. Dan semua ini bergantung pada habitat tempat tinggalnya tadi, dari tumbuhan C3, C4, dan juga CAM. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan. Daun di permukaan air memerlukan fiksasi karbon yang lebih efisien karena memiliki stomata di permukaan atas atau adaksial. Ini jelas salah ya. Kalau kita bandingkan di antara dua jenis daun tadi, dua posisi daun di tumbuhan ini, ada yang di atas dan ada yang terendam air, maka yang lebih memerlukan fiksasi karbon yang efisien tentunya adalah daun yang ada di dalam permukaan air atau daun yang terendam air. Sehingga kalau dibandingkan dengan daun di permukaan air, maka daun di permukaan air itu memerlukan fiksasi karbon yang tidak lebih efisien dari yang di bawah permukaan air. Makanya ini jawabannya salah ya. Yang lebih memerlukan fiksasi efisien itu tentunya yang terendam air. Jadi jawabannya salah. Masuk ke pernyataan yang B. Tantangan fotosintesis pada daun yang terendam air lebih ringan karena hanya mempengaruhi siklus Calvin. Ya, ini juga jawabannya salah ya. Tentunya tantangan fotosintesis dari daun yang terendam air itu harusnya lebih tinggi dari yang tidak terendam air. Kenapa? Karena ingat, sumber untuk fotosintesis itu ada apa? Ada karbon dioksida, ada cahaya matahari, dan lain sebagainya. Yang dimana terutama karbon dioksida dan cahaya matahari ini, kalau letaknya tumbuhan itu ada di bawah permukaan air, maka tentunya memperoleh yang kedua hal ini akan lebih sulit. Jadi untuk tantangan fotosintesis pada daun yang terendam air akan lebih sulit berkaitan dengan, atau lebih berat berkaitan dengan kebutuhan untuk fotosintesisnya yang lebih sulit untuk diperoleh. Jadi di sini jawabannya salah ya, bukan lebih ringan tapi justru lebih berat. Yang C. Jika salah satu jenis daun diketahui memiliki tipe fotosintesis C3, maka jenis daun yang dimaksud adalah daun yang terendam air. Oke, tipe fotosintesis C3. Kita lihat lagi. C3 tadi memanfaatkan enzim apa? Sini C3 memanfaatkan enzim Rubisco. Nah, sekarang kita bandingkan efisiensi fiksasi karbon dioksida dari si Pepsi dan Rubisco. Yang mana yang lebih tinggi? Yang dimana di sini jawabannya yang lebih tinggi itu adalah Pepsi dibandingkan Rubisco. Berarti kalau kita bandingkan antara tumbuhan yang di atas permukaan air daunnya, sementara lagi satunya di bawah permukaan air, yang menggunakan Pepsi, yang memiliki kemampuan fiksasi CO2 yang lebih baik tentunya tumbuhan yang di bawah air. Yang ini tentunya pakai Pepsi. Karena dia perlu kemampuan untuk memperoleh karbon dioksida yang lebih baik sebab letaknya yang di bawah permukaan air. Berarti kalau kita bandingkan antara yang di atas dan di bawah, harusnya yang di bawah permukaan air itu menggunakan enzim Pepsi, sementara yang di atas permukaan air barulah menggunakan enzim Rubisco. Jadi kalau kita asumsikan dengan jenis tumbuhan pada umumnya, yang menggunakan tipe fotosintesis C3 atau Rubisco adalah yang di atas permukaan air, sementara yang menggunakan tipe fotosintesis C4 dan CAM atau CAM itu umumnya yang di bawah permukaan air. Sini berkaitan dengan kemampuan enzim fotosintesisnya. Jadi kalau dinyatakan bahwa jenis daun salah satunya adalah memiliki C3 dan daun itu adalah yang terendam di bawah permukaan air, jawabannya salah ya. Harusnya yang terendam di bawah air itu harusnya adalah tumbuhan C4 atau CAM yang menggunakan enzim Pepsi, bukan Rubisco untuk memperoleh karbon dioksida. Jadi jawabannya salah.
Yang D, data yang ditunjukkan oleh label B berasal dari daun di permukaan air, sedangkan data yang ditunjukkan oleh label A berasal dari daun yang terendam. Kita lihat dulu label B. Dan kita lihat dulu dari grafik ini. Grafik ini sumbu Y-nya itu melambangkan rasio antara Pepsi banding Rubisco. Dan di sini tentunya semakin tinggi nilai rasio ini, maka nilai Pepsi-nya itu juga akan semakin tinggi. Kita ikutin perbandingan aja. Kalau semakin tinggi pembilangnya, maka angka rasionya akan semakin tinggi. Tapi semakin tinggi penyebutnya, yang dalam hal ini adalah Rubisco, maka nilai rasionya juga akan semakin rendah. Nah, itu dia ya. Intinya kalau Pepsi-nya naik, rasionya juga akan naik di sini. Sementara kalau Rubisco-nya yang naik, maka rasionya akan turun karena Rubisco di sini berperan sebagai pembagi pada rasio ini. Dan kalau kita lihat pada garis A dan B di sini, A rasionya itu lebih tinggi daripada B. Berarti kita bisa asumsikan bahwa tumbuhan A ini atau daun A ini memiliki rasio Pepsi yang lebih tinggi daripada Rubisco. Sementara pada tanaman B, daun B ini, rasionya kalau dibandingkan sama yang A itu lebih rendah. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang B ini memiliki kadar Rubisco yang lebih tinggi dibandingkan Pepsi-nya. Sini ya, label B, Pepsi lebih tinggi, Pepsi per Rubisco rendah. Yang label B itu rasionya kalau dibandingkan dengan A itu tergolong rendah. Berarti dia Rubisco-nya lebih dominan dibandingkan Pepsi. Kemudian kalau pada label A itu rasionya tinggi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada tanaman A Pepsi lebih tinggi daripada Rubisco. Sekarang kita masuk ke pernyataan. Data yang ditunjukkan oleh label B berasal dari daun di permukaan air, sedangkan data yang ditunjukkan oleh label A berasal dari daun yang terendam. B berasal dari permukaan air. Tadi permukaan air itu menggunakan enzim Rubisco yang efisiensi fiksasinya tidak sebesar Pepsi. Dan di sini dinyatakan bahwa pada label B itu Rubisco lebih dominan. Berarti jawabannya benar untuk yang label B. Nah, sekarang kita lihat di label A. Label A itu berasal dari daun yang terendam, kata di soal ini. Kita lihat lagi, label A itu menggunakan Pepsi lebih tinggi dibandingkan Rubisco. Dan tadi untuk yang membutuhkan Pepsi lebih tinggi daripada Rubisco adalah tumbuhan C4 dan CAM, yang dimana dia kalau dalam konteks soal ini merupakan daun yang terendam di bawah permukaan air. Gitu ya konsepnya. Intinya cari dulu dari tiap label ini perbandingan Pepsi sama Rubisco-nya lebih tinggi yang mana. Nah, di A kita dapat perbandingan Pepsi lebih tinggi. Di B kita dapat Rubisco yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat lagi tumbuhan tipe daun yang menggunakan Rubisco itu daun yang mana? Ingat lagi Rubisco atau lebih gampang Pepsi deh. Tipe daun yang menggunakan Pepsi itu adalah daun yang mana? Nah, kita dapat tadi informasi bahwa efisiensi fiksasi CO2 pada Pepsi itu lebih tinggi daripada Rubisco. Berarti dia punya kemampuan mengikat yang lebih kuat. Nah, tinggal kita lihat mana daerah atau habitat yang memerlukan kemampuan mengikat karbon dioksida lebih kuat. Ya tentunya itu yang di bawah permukaan air dibandingkan yang di atas permukaan air. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa daun A yang memiliki Pepsi tinggi itu dimiliki oleh daun yang berada pada di bawah permukaan air atau terendam di air. Nah, sementara yang B ini dominan Rubisco. Rubisco tadi kemampuan meningkat karbon dioksidanya itu tidak sekuat Pepsi, sehingga dia dimiliki oleh daun yang ada di permukaan air sesuai dengan konteks soal ini. Jadi jawabannya benar.